dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagaralam Pos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mbak Dwi di Pagaralam Pos Channel. Berita Pagaralam hari ini. Wali Kota Pagaralam, Alfian Maskoni bersama Kapolres Pagaralam, AKBP Doli Gumara, melakukan peninjauan posko pengamanan Nataru. Ini tayangannya. Wali Kota Pagaralam Alfian Maskoni SH bersama Kapolres Pagaralam AKBP Doli Gumara SIK MH melakukan peninjauan posko pengamanan sekaligus mengecek situasi malam pergantian tahun baru 2021 di Kota Pagaralam. Wali Kota dan Kapolres beserta jajaran mendatangi satu persatu posko pengamanan, mulai dari pos Gunung Dempu, pos Tanjungaro, pos Karanggdalo, dan pos Tegurwangi. Pada kesempatan, Wali Kota dan Kapolres juga memberikan semangat kepada petugas posko pengamanan yang sedang bertugas. Sebelumnya menyambut libur Natal dan Tahun Baru, Wali Kota Pagaralam Alfian Maskoni SH bersama Kapolres Pagaralam AKBP Doli Gumara SIK MH, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Pagaralam Abdul Fikrianto melakukan pengecekan kesiapan pos pengamanan sekaligus memberikan bingkisan dan masker kepada petugas pos pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru di 5 lokasi: pos Gunung Dempu, pos Tanjungaro, pos Karanggdalo, pos Lematang, dan pos Tegurwangi. Dalam arahannya, Kafian menginstruksikan kepada petugas pos pengamanan Natal dan Tahun Baru untuk selalu mengimbau pengunjung yang datang ke Kota Pagaralam supaya tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Sekda Pagaralam, Dr. Andes Samsul Bahri Berlian beserta SKPD terkait. Edo Pagaralam Pos Channel. BNN Kota Pagaralam melaksanakan pemeriksaan tes urin secara mandiri bagi ASN yang mengurus kenaikan pangkat. Ini tayangannya. Menciptakan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Pagaralam agar bersih dari penyalahgunaan dan bahaya narkoba, Badan Narkotika Nasional Kota Pagaralam melaksanakan pemeriksaan tes urin secara mandiri bagi ASN yang mengurus kenaikan pangkat. Andi menyebut jika pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tes urin kenaikan pangkat ASN secara mandiri di lingkungan Pemkot Pagaralam diikuti sebanyak 308 orang dengan rincian yakni ASN yang sudah melakukan pemeriksaan tes urin sebanyak 295 orang dengan hasil tidak terindikasi narkoba atau negatif, sedangkan sebanyak 13 orang lainnya belum sempat untuk melakukan pemeriksaan tes urin kenaikan pangkat. Menurut Andi, apa yang telah dilakukan ini sebagai aksi nyata upaya pelaksanaan preventif P4GN dan PN. Alhamdulillah, pertama di Sumsel, ASN Pemkot Pagaralam sebagai salah satu berkas syarat kenaikan pangkat BNN Kota Pagaralam dan Satres Narkoba Polres Pagaralam. Tim terpadu P4GN dan PN Pemkot Pagaralam akan seoptimal mungkin melakukan meminimalisir penyalahgunaan narkoba di Kota Pagaralam, baik dari lingkungan pemerintah, swasta, masyarakat, dan pendidikan. Menanggapi hal ini, Wali Kota Pagaralam Alfian Maskoni SH menyatakan pihaknya sangat menyambut baik upaya yang dilakukan BNN Kota Pagaralam. Ini suatu terobosan yang bagus dalam rangka memerangi peredaran narkoba. Insya Allah sebagai upaya bersinar di lingkungan ASN Pemkot Pagaralam. Sebab dari 17 kabupaten kota baru ASN di lingkungan Pemkot Pagaralam yang melaksanakan pemeriksaan tes urin secara mandiri. Edo Pagaralam Pos Channel. Berita selanjutnya, rencana pendistribusian vaksin COVID-19 yang sudah tiba di ibu kota provinsi Sumsel ternyata sepertinya masih tertunda. Ini tayangannya. Rencana pendistribusian vaksin COVID-19 yang sudah tiba di ibu kota provinsi Sumatera Selatan ternyata sepertinya masih tertunda. Itu pun diakui Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagaralam, Desi Elviani SEMM, bahwa untuk tahap awal pendistribusiannya masih tertunda. Bagaimana dengan alokasi untuk Kota Pagaralam? Jawab Desi, masih menunggu petunjuk provinsi. Soalnya untuk tahap awal Pagaralam belum termasuk.
Yang jelas untuk sasaran utama vaksin tak lain bagi tenaga kesehatan karena berposisi sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus COVID-19. Ditambahkan Suirman, Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mengenai kebutuhan vaksin COVID-19 belum bisa ditentukan berapa banyak. Wali Kota Pageralam Alpian SH mengatakan vaksinasi akan dimulai pada 2021. Tujuannya untuk memberikan imunitas sebagai tahap awal. Ia menyebutkan vaksinasi menyasar tenaga medis, TNI, Polri. Sebab lanjut Alpian, petugas ini merupakan garda terdepan dalam hal penanganan dan penanggulangan COVID-19. Ini pun menghimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu dengan vaksin COVID-19 sebab vaksin ini sudah lulus uji klinis. Selaku pejabat, Alpian menyatakan siap untuk divaksin bersama dengan Ketua TPPKK Kota Pageralam. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Lesti Nuraini, membenarkan bahwa Gubernur Sumatera Selatan bakal jadi orang pertama di Sumsel yang akan disuntik vaksin COVID-19 pada penyuntikan tahap pertama pada 14 Januari mendatang. Edu, Pageralam Post Channel. Berikutnya, produksi padi di wilayah Kota Pageralam alami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ini tayangannya. Produksi padi di wilayah Kota Pageralam alami penurunan. Hal ini diakui Kepala Dinas Pertanian Kota Pageralam, Gunsono Nixon SEMM, melalui Kabid Tanaman Pangan Sulhadi SP. Dirinya mengakui hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Juga mengalami penurunan luas lahan baku sawah menurut ATR atau BPN sehingga berdampak terhadap target produksi 2020. Sulhadi menyebutkan jika areal sawah di wilayah Kota Pageralam mencapai 3.000 hektar lebih. Dari sejumlah tersebut, Pemkot Pageralam melalui Dinas Pertanian berupaya memaksimalkan kuasa panennya. Dengan kata lain, dalam kurun setahun bisa 2 atau 3 kali panen. Jika dikaitkan dengan RI, masuk daftar tingkat kelaparan cukup serius. Tidak demikian di Kota Pageralam. Namun hal ini tidak berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di Kota Pageralam. Belum lagi program-program di sektor pertanian jadi fokus wali kota sekarang seperti bantuan benih padi hingga bantuan alsitan kepada kelompok tani yang belum lama ini telah kita bagikan. Seraya mengatakan bahwa tahun-tahun sebelumnya Kota Pageralam mengalami surplus beras. Edu, Pageralam Post Channel. Berita terakhir Pageralam hari ini. Berbagi kebaikan dan juga menanamkan kepedulian terhadap sesama hingga kini terus dilakukan anggota komunitas The Team, Harian Umum Pageralam Pos dan Prasmandupa Kota Pageralam. Ini tayangannya. Berbagi kebaikan dan juga menanamkan kepedulian terhadap sesama hingga kini terus dilakukan anggota komunitas dedikasi tim Kota Pageralam, Harian Umum Pageralam Pos dan Prasmandupa Kota Pageralam. Salah satunya dengan melaksanakan doa bersama serta berbagi kasih kepada anak-anak di panti asuhan dan para pengepul barang bekas yang dilakukan pada saat malam pergantian tahun baru belum lama ini. Tujuan kita melakukan aksi sosial tersebut selain menjalin tali silaturahmi, tak kalah penting untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan di pergantian tahun ini kita semua senantiasa selalu diberikan kelapangan rezeki dan kesehatan. Ungkap General Manager Harian Umum Pageralam Pos, Korane Jema Besema Almi Diansa Eshum melalui Ketua Komunitas The Team Kota Pageralam Mirko Andrial. Sementara Ketua YPI Kota Pageralam Dr. Andes Anharudin menyatakan dirinya berterima kasih kepada anggota komunitas The Team, Pageralam Pos dan Prasmandupa yang telah melakukan aksi sosial di malam pergantian tahun. Edo, Pageralam Pos Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pageralam Pos Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.